Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan asal-usul dan nasab Sunan Bonang Tuban yang sesuai tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apakah asal-usul dan nasab beliaunya? Langsung saja kita masuk pada ceritanya. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Tejo, Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang dikenal mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wujil. Makam Sunan Bonang terletak di kompleks pemakaman Desa Kutorjo, Kecamatan Tuban, di dalam kota Tuban, tepatnya di sebelah barat alun-alun Tuban. Di sebelah barat Masjid Agung Tuban, makam Sunan Bonang dikelilingi tembok dengan 4 buah pintu gerbang untuk masuk ke kompleks makam. Pintu gerbang di makam Sunan Bonang berupa gapura paduraksa. Pintu gerbang di sebelah selatan berbentuk semar tinandu dengan atap berhias ornamen bunga-bunga dengan dinding di kanan dan kirinya yang dihiasi piring-piring dan mangkuk keramik dari Cina. Makam Sunan Bonang terletak di dalam sebuah tungkup berbentuk joglo dengan atas bertingkat. Pada dinding selatan tungkup terdapat hiasan arabeskui flora dan fauna berupa panorama dan ragam hias geometris. Pada dinding ini terdapat candra sengkala jalma wihana kayuning sawit jagat yang menunjuk angka tahun 1611 Saka atau 1689 Masehi, yaitu angka tahun yang menunjuk waktu dibangunnya tungkup tersebut. Sunan Bonang adalah putra keempat Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Tejo, Bupati Tuban. Menurut Babat Risaking Majapahit dan Babat Cerbon, kakak-kakak Sunan Bonang adalah Nyai Patima bergelar Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis alias Nyai Pengulu, dan Nyai Talugi bergelar Nyai Gedeng Maloka. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim yang kelak menjadi anggota Wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Menurut perhitungan Skrike dalam Handboek van Bonang pada tahun 1916, Sunan Bonang diperkirakan lahir sekitar tahun 1465 Masehi dan tidak bisa lebih awal dari tahun itu. Selain memiliki 4 saudari seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa orang saudari dari lain ibu. Di antaranya adalah Dewi Murtosia yang diperistri Sunan Giri dan Dewi Murtosima yang diperistrikan oleh Raden Patah. Babat Cerbon masih menyebut bahwa dari istri ayahnya yang lain, Sunan Bonang memiliki saudara Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Ki Ranca, Nyai Mandura, dan Nyai Pia. Keterangan tentang saudara-saudari Sunan Bonang dalam Babat Cerbon itu dikemukakan juga dalam Babat Inggersik yang menyebut nama 9 orang putra Sunan Ampel. Yang pertama, Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat, Syekh Ahmad, Nyai Ageng Medarum, dan Nyai Ageng Supia. Karena itu
Ibu kandungnya berasal dari Tuban dan adik kandung ibunya Arya Wilatikta menjadi Adipati Tuban. Sunan Bonang sejak kecil memiliki hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban yang sampai wafat pun ia dimakamkan di Tuban. Kisah hubungan dekatnya dengan Sunan Kalijaga yang dalam legenda dikisahkan sebagai hubungan guru dengan murid hendaknya dilihat dalam konteks kekeluargaan. Arya Wilatikta, Adipati Tuban yang merupakan paman Sunan Bonang adalah ayah dari Sunan Kalijaga. Sebuah silsilah Sunan Bonang yang muncul pada pertengahan abad ke-19 menggambarkan bahwa tokoh yang bernama Mahdum Ibrahim itu nasabnya dari Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib sampai ke Mahdum Ibrahim. Menurut naskah sejumlah historiografi jenis babat yang lebih tua, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo yang ibunya berasal dari negeri Campa dan ayahnya dari Samarkand. Itu berarti nasab Sunan Bonang dari jalur laki-laki merujuk ke Samarkand, sebuah negeri di Uzbekistan, dan tidak merujuk ke Yaman. Babat Cirebon, Babat Risakipun Majapahit dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim As-Samarkandi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, yaitu nama tempat di tepi laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Sementara itu, menurut naskah dari Kelenteng Talang, Sunan Bonang dikisahkan sebagai wali keturunan asing dari Yunani di Cina Selatan. Nama aslinya Bong Ang. Beliau adalah putra Bong Swi Ho yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Bonang dengan demikian adalah cucu buyut dari Bong Tak Keng, yaitu kakek Bong Si Ho. Yang pasti semua sumber menunjuk bahwa Sunan Bonang adalah keturunan asing yang memperoleh pendidikan Jawa. Di dalam naskah Carita Lasem dituturkan bahwa Sunan Bonang mendapat tugas dari kakak kandungnya untuk memelihara makam neneknya, yaitu Putri Campa bernama Binangti yang terletak di Putuk Regol di sebelah timur Lasem. Sumber dari Carita Lasem itu menunjuk bahwa nenek Sunan Bonang adalah perempuan asal Campa. Dalam hal keilmuan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Pata, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama dengan Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwo nomor 9, Sunan Bonang dikenal memiliki karomah luar biasa yang ditunjukkan saat ia ditantang ajar belacak Ngilo untuk sabung ayam dengan taruhan siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Dengan memerintahkan seorang muridnya, Santri Wujil, Sunan Bonang menjagokan seekor anak ayam atau kutuk untuk menghadapi ayam aduan ajar belacak Ngilo. Dituturkan bagaimana anak ayam itu setiap kali kalah, tubuhnya makin besar. Setiap kali diberi tiupan nafas oleh Santri Wujil, sampai akhirnya dengan sekali serang ayam aduan ajar belacak Ngilo tewas, sehingga membuat Santri Wujil bersorak menari kegirangan. Wus sasawung ageng ngira, amales gitik pan aglis, waungnya ajar yekti kapisanan apan lampus. Wusa dadi gandeng enggal, Ki Wujil jogeti ngarsi, sarwi keplok amencak baca Mekassar. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang
dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran Sungai Brantas itu akan menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Lokaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Lokaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing yang kiranya seorang Bhairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang dengan entengnya. Sunan Bonang dalam dakwah diketahui menjalankan pendekatan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat seni dan budaya, sebagaimana hal serupa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yakni muridnya. Selain dikenal sering berdakwah dengan menjadi dalang yang memainkan wayang, Sunan Bonang juga piawai mengubah tembang-tembang Majapahit. Kiranya dari pihak keluarga ibunya yang merupakan bangsawan yang berasal dari Tuban, Sunan Bonang banyak belajar tentang kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai seluk-beluk yang berkaitan dengan kesusastraan Jawa, terutama tentang tembang-tembang jenis Majapahit yang sangat populer saat itu. Sejumlah tembang Majapahit diketahui digubah oleh Sunan Bonang. Berbagai kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang ternyata berhubungan dengan pengetahuan Sunan Bonang yang sangat luas dan mendalam tentang ilmu tasawuf. Naskah Primbon Bonang yang diyakini oleh Skrike adalah tulisan Sunan Bonang. Menurut ajaran esoteris, doktrin, dan ajaran inti tasawuf yang mendalam, menurut Skrike, Primbon Bonang itu jika dipelajari secara cermat akan didapati sejumlah kitab yang dijadikan rujukan sebagai ajaran atau wejangan, yaitu Al-Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali dan Tamhid dari Abu Shakur As-Salimi, kitab Talkhis Al-Minhaj dari An-Nawawi yang mungkin telah diikhtisarkan dalam kitab Ad-Daqaiq, kitab Qut Al-Qulub dari Abu Thalib Al-Makki, Ar-Risalah Al-Makkiyah fi Thariq As-Sada As-Sufiyah dari Afifuddin At-Tamimi, dan Hilyatul Auliya dari Ahmad Ibni Asim Al-Antaki. Selain kitab-kitab rujukan, Primbon Bonang juga menyebut sejumlah tokoh sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami, Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Ibrahim Al-Arqi, Syekh Semangu As-Sarani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ar-Rudaji, dan Syekh Sabti. Berdasarkan uraian yang mendalam dalam Primbon Bonang tentang dalamnya pengetahuan ruhani Sunan Bonang, bisa dikatakan bahwa kesaktian dan kedikdayaan yang ditunjukkan Sunan Bonang bukanlah kesaktian dan kedikdayaan karena menguasai ilmu tertentu, melainkan suatu karomah dari kewaliannya. Selain Primbon Bonang, Sunan Bonang diketahui menyusun kitab tentang pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan lebih rahasia yang dikenal sebagai Suluk Wujil, yang mana dari Suluk Wujil itu menyimpulkan bahwa ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Sunan Bonang di dalamnya sifatnya rahasia atau esoteris. Ungkapan Suluk Wujil yang bisa digolongkan rahasia itu adalah yang menyangkut bahasan hakikat ketuhanan yang telah diungkapkan dalam Pupu Berlanggam Dandang Gula. Itulah kisah asal-usul dan nasab serta keilmuan Sunan Bonang Tuban yang tertulis pada buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.